Ya Ustadz, bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan di dunia seperti dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya kalau kita lihat semua orang itu pengennya bahagia. Nanti bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan memang doa kita begitu dan kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana supaya kita bahagia di dunia? Ternyata kita ada dua persyaratan yang mesti kita penuhi. Yang pertama adalah persyaratan imaterial yang bukan bentuk benda. Itu ada 3. Yang pertama adalah at-tumaninah, ketenangan. Jadi orang tidak pernah akan bahagia kecuali hidupnya dengan ketenangan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita menjadi tenang. Makanya Al-Quran mengajarkan waladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah wa tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan ingat Allah. Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah at-tafaul. At-tafaul ini adalah optimisme. Jadi bagaimana hidup ini selalu optimis. Al-Quran menjelaskan innahu la ya'su min ruhillah ila qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi hidup kita senantiasa optimis, jangan sampai pesimis gitu. Besok bagaimana? Itu tidak akan bahagia, tapi kita yakinlah besok akan ada pertolongan Allah. Lalu yang ketiga adalah as-saja'ah. Nah, apa itu as-saja'ah? As-saja'ah itu adalah keberanian. Karena banyak orang yang muda takut tua, orang kaya takut miskin, orang yang miskin nanti juga takut meninggal dan seterusnya. Ya kita jalan aja, mengalir saja, karena apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang apa ada di langit, ada di bumi ini semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut. Lalu yang kedua adalah dari material. Material itu ada 4. 1 adalah suami atau istri yang baik, yang kedua adalah tetangga yang baik, 3 adalah rumah yang besar, 4 adalah kendaraan yang bagus. 2 di atas adalah benda hidup, 2 di bawah adalah benda mati. Suami istri ini harus baik. Kenapa? Inilah manusia yang paling banyak bertemu dengan kita. Sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku, karena beliau berhadapan dengan istri yang baik, istri yang salehah. Demikian pula istrinya merasakan Rasulullah adalah suami yang baik. Lalu yang kedua adalah tetangga. Sehingga itu Rasulullah pernah mengisyaratkan kepada kita orang yang jelek dengan tetangganya itu nanti juga akan disegerakan siksanya di dunia gitu. Karena kita repot. Kenapa? Tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bukan saudara kandung, bukan apa-apa, tapi tetangga yang paling dekat. Yaitu kita diberitakan selalu baik dengan tetangga. Yang ketiga adalah rumah yang besar. Rumah yang besar ini penting sekali karena itulah simbol stabilitas seseorang. Upayakan kita mempunyai rumah yang besar untuk menjaga kebahagiaan kita gitu ya. Jangan rumah kecil banget gitu, RSS, rumah sangat sederhana, sedang selonjor saja, sangat susah ya. Kalau bisa ya, tapi ini kan cita-cita. Lalu yang keempat adalah kendaraan yang bagus. Kenapa kendaraan bagus? Ini simbol dinamisasi kehidupan manusia. Sehingga orang kalau ingin dinamis, hidupnya selalu bergerak, insya Allah kita juga harus punya kendaraan yang baik. Saya kira dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, kita akan bahagia di dunia kan. Ketika kita sudah bahagia di dunia dengan 4 hal tadi, insya Allah akan bahagia di akhirat. Saya kira begitu. Ya Ustadz, jazakumullah khairan kasih atas pencerahannya tadi ya. Jadi intinya kita berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Setidaknya kalau kita meraih kebahagiaan di akhirat sudah pasti kebahagiaan kita sudah di bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.